Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DST nomor 8 yang beranggotakan Victor Adil Rahmat Nurul, NIM 5, Helmi Fauzan, NIM 15, Alfi Solehan, NIM 17, yang berjudul Sistem Komunikasi Bluetooth Low Energy pada Alat Pendeteksi Detak Jantung. Latar belakang. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan peran jantung sebagai organ yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya alat yang dapat mengukur laju detak jantung dengan mudah, praktis, dan efisien. Bluetooth Low Energy memiliki banyak kelebihan dibanding protokol IoT lainnya, seperti konfigurasinya yang lebih mudah, metode pengiriman data yang lebih mudah, dan juga konektivitas yang luas. Tujuan perancangan dari alat sistem komunikasi Bluetooth Low Energy pada pengukuran detak jantung yaitu dapat membantu dalam perkembangan bidang biomedik di Indonesia dengan menunjukkan performa dari Bluetooth Low Energy yang dapat mentransmisikan data laju detak jantung yang dilakukan dalam beberapa skenario percobaan, seperti 1. Merancang alat untuk mengukur detak jantung dengan sistem Bluetooth Low Energy. 2. Mengetahui jarak transmisi dari alat Bluetooth Low Energy sebagai sistem komunikasi. 3. Mengetahui waktu transmisi dari alat Bluetooth Low Energy sebagai sistem komunikasi. 4. Keakuratan pengukuran dari alat pendeteksi detak jantung yang kami buat. Selanjutnya, ada konsep perancangan. Konsep perancangan alat ini adalah membuat suatu desain alat menggunakan mikrokomputer Raspberry Pi 3 dengan protokol komunikasinya menggunakan Bluetooth Low Energy pada sebuah sensor pendeteksi detak jantung. Pembuatan rancangan alat ini dilakukan dengan menghubungkan sensor pendeteksi detak jantung pada sebuah mikrokomputer Raspberry Pi 3 yang kemudian diberi kode perintah agar dapat mendeteksi keluaran dari sensor detak jantung. Selanjutnya, juga dilakukan konfigurasi modul Bluetooth Low Energy pada mikrokomputer dan juga pada monitor klien yang akan digunakan sebagai protokol komunikasi antara mikrokomputer dan klien. Berikut adalah spesifikasi dan fungsi dari alat-alat kami. Selanjutnya adalah flowchart dari sistem alat kami. Pertama, ketika alat akan dimulai, inisiasi pada per Bluetooth. Selanjutnya, Bluetooth dari Raspberry akan melakukan pairing pada alamat BLE Raspberry dengan layar LCD yang di sini berupa HP. Selanjutnya ialah penyetujuan permintaan koneksi dari Raspberry Pi 3. Ketika sensor mendapat data detak jantung, Raspberry akan mendapat data tersebut dan akan mengirim data tersebut ke HP. Selanjutnya, HP akan menampilkan data bacaannya yang dia terima. Setelah bacaan diterima dan dianalisa, selanjutnya Bluetooth Low Energy akan ditutup dan memutuskan, dan pendeteksi detak jantung selesai. Metode perancangan yang kami lakukan yang pertama, penulisan proposal, yang kedua, dokumen perancangan, yang ketiga, implementasi perancangan dan analisis, yang keempat, penulisan laporan akhir, yang kelima, pameran alat. Berikut merupakan hasil pengujian dan proses pengujian. Ya, jadi ini adalah rancang bangun dari alat yang telah kami buat, yaitu heart pulse sensor atau sensor pendeteksi detak jantung yang menggunakan sistem komunikasi Bluetooth untuk mengirimkan data. Nah, data apa yang dikirimkan adalah data pengukuran detak jantung dari sensor. Nah, apa saja komponen-komponen penting yang ada dalam peralatan dan alat yang kami rancang ini? Jadi alat yang kami buat ini terdiri dari heart pulse sensor. Kami punya MCP3008 yang merupakan analog digital converter, dan juga di sini adalah Raspberry Pi model 3 sebagai processing dari pengolahan sinyal dari heart pulse sensor, dan kemudian juga akan menjadi pengirim data melalui Bluetooth Low Energy yang sudah terbuilt-in dalam model Raspberry Pi ini. Nah, selanjutnya saya punya Android di sini sebagai klien untuk menerima
transferan data dari Raspberry Pi. Jadi ini adalah potongan codingan yang ditulis dalam bahasa Python untuk mengirimkan data perhitungan dari sensor ke serial komunikasi melalui Bluetooth yang terpasang pada Raspberry Pi dan juga terpairing dengan klien Android. Berikut adalah directory file di mana kami menyusun library dan juga codingan dari pulse sensornya. Ini adalah potongan kode dari pulse sensornya yang ditulis dalam Python. Selanjutnya, kami juga mempunyai kode MCP 3008. Ya, di sini adalah potongan kode MCP 3008. Nah, jadi untuk menginisiasi pairing dan koneksi dan komunikasi pada serial Bluetooth antara Android dan juga Raspberry Pi, jadi kami membentuk di sini adalah mengubah otorisasi sehingga Bluetooth dari Raspberry Pi dan juga pada Android bisa terhubung dan saling berkomunikasi. Selanjutnya setelah konfigurasi, maka di sini bisa dilihat adalah potongan kode untuk melihat status Bluetooth. Pada percobaan pertama, ketika melakukan konektivitas antara Bluetooth dan juga Android, maka yang terjadi adalah fail to connect. Hal ini terjadi karena server pada Raspberry Pi dan juga server pada Android berbeda dan directory filenya tidak terakses dengan benar, atau kita harus memindahkan directory filenya sesuai dengan directory file yang kita inginkan. Nah, jadi di sini pada potongan kode selanjutnya sudo ch mod 77 var run sdp ini adalah untuk merun file sdp pada Raspberry Pi. Kemudian hal yang dilakukan selanjutnya adalah ya di sini menambah channel 22 pada directory file BlueZ atau Bluetooth pada Raspberry Pi, Bluetooth Low Energy pada Raspberry Pi, untuk mengaktifkan serial port sehingga komunikasi serial dapat terlaksana antara Raspberry Pi dan juga Android atau klien. Selanjutnya dilakukan tes untuk konektivitas SDP tool, bisa dilihat di sini. Di sini berupa informasi-informasi dari koneksi yang dilakukan. Selanjutnya potongan perintah sudo rfcom watch 022 cut. Ini adalah potongan kode untuk melihat channel 22 agar menjadi media komunikasi antara Raspberry Pi dan juga Android. Ya, terminal di sini pada klien Android yaitu aplikasi untuk melihat komunikasi serial antara Bluetooth dan juga Bluetooth Low Energy pada Raspberry Pi dan juga pada Android. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan, karena di sini posisinya di awal ada disconnect, yang dilakukan adalah melakukan koneksi dengan cara mengklik button ini, menunggu connect ke Raspberry Pi dan akhirnya connect. Nah, setelah komunikasi serial connect antara Raspberry Pi dan juga Android, hal yang dilakukan adalah berikut adalah hasil pengukuran antara Android dan monitor. Jadi kesimpulan dari alat yang kami telah buat ini yaitu hard pulse sensor dengan mikrokomputer Raspberry Pi menggunakan modul komunikasi Bluetooth Low Energy yang dikoneksikan dengan Android sebagai kliennya. Ternyata dari hasil perancangan maka dapat disimpulkan bahwa hard pulse sensor dapat dikoneksikan menggunakan Bluetooth ya untuk melakukan monitoring melalui Android sebagai receiver atau klien dari serial komunikasi ini. Nah, selanjutnya dari percobaan dan pengujian yang telah kami lakukan, maka dapat simpulkan bahwa Bluetooth Low Energy ini sangat handal untuk melakukan pengiriman atau transfer data yang berukuran kecil dan cepat atau real time, seperti misalnya pengukuran pada sensor ataupun clock atau time.
Nah juga dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa ternyata jarak juga mempengaruhi koneksi dari Bluetooth Low Energy ini. Semakin jauh jarak antara server dan juga receiver, maka semakin susah juga koneksi antara server dan juga receiver atau klien dalam serial komunikasi Bluetooth. Berikut merupakan hasil pengujian, yaitu terdapat grafik delay terhadap jarak, terdapat bacaan dari detak jantung, terdapat tabel perubahan jarak, dan terdapat grafik pengukuran detak jantung. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.